Hai kawan YouTube channel, selamat datang di channel yang men-share tentang game, sejarah, dan tutorial. Tapi, sebelum menonton, alangkah baiknya untuk kawan-kawan klik tombol like, share, komen, dan subscribe, agar kawan-kawan tidak ketinggalan video-video dari saya selanjutnya. Selamat menonton. Sunan Giri adalah nama salah seorang wali Songo dan pendiri kerajaan Giri Kedaton, yang berkedudukan di daerah Gresik, Jawa Timur. Sunan Giri membangun Giri Kedaton sebagai pusat penyebaran agama Islam di Jawa, yang pengaruhnya bahkan sampai ke Madura, Lombok, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Sunan Giri memiliki beberapa nama panggilan, yaitu Raden Paku, Prabu Satmata, Sultan Abdul Fakih, Raden Ainul Yakin, dan Joko Samudro. Ia lahir di Blambangan tahun 1442, dan dimakamkan di Desa Giri, Kebomas, Gresik. Sunan Giri merupakan buah pernikahan dari Maulana Ishak, seorang mubalik Islam dari Asia Tengah, dengan Dewi Sekardadu, putri Prabu Menak Sembulu, penguasa wilayah Blambangan pada masa-masa akhir Majapahit. Namun kelahirannya dianggap telah membawa kutukan berupa wabah penyakit di wilayah tersebut. Maka ia dipaksa ayahandanya, Prabu Menak Sembulu, untuk membuang anak yang baru dilahirkannya itu. Lalu, Dewi Sekardadu dengan rela menghanyutkan anaknya itu ke laut, Selat Bali sekarang ini. Versi lain menyatakan bahwa pernikahan Maulana Ishak Dewi Sekardadu tidak mendapat respon baik dari dua patih yang sejatinya ingin menyunting Dewi Sekardadu, putri tunggal Menak Sembulu, sehingga kalau jadi suaminya, merekalah pewaris tahta kerajaan. Ketika Sunan Giri lahir, untuk mewujudkan ambisinya, kedua patih membuang bayi Sunan Giri ke laut yang dimasukkan ke dalam peti. Kemudian, bayi tersebut ditemukan oleh sekelompok awak kapal pelaut, yakni Sabar dan Sobir, dan dibawa ke Gresik. Di Gresik, dia diadopsi oleh seorang saudagar perempuan pemilik kapal, Nyai Gede Pinati. Karena ditemukan di laut, dia menamakan bayi tersebut Joko Samudro. Ketika sudah cukup dewasa, Joko Samudro dibawa ibunya ke Ampel Denta, kini di Surabaya, untuk belajar agama kepada Sunan Ampel. Tak berapa lama setelah mengajarnya, Sunan Ampel mengetahui identitas sebenarnya dari murid kesayangannya itu. Kemudian, Sunan Ampel mengirimnya beserta Makdum Ibrahim Sunan Bonang, untuk mendalami ajaran Islam di Pasai. Mereka diterima oleh Maulana Ishak yang tak lain adalah ayah Joko Samudro. Disinilah Joko Samudro yang ternyata bernama Raden Paku mengetahui asal-muasal dan alasan mengapa dia dulu dibuang. Dalam sejarah penyebaran Islam di Nusantara yang dilakukan Wali Songo, Sunan Giri menjadi salah satu tokoh yang memiliki kontribusi cukup signifikan. Ia adalah pendiri kerajaan Giri Kedaton yang berkedudukan di Gresik, Jawa Timur. Kerajaan tersebut dimanfaatkannya sebagai pusat penyebaran Islam di Jawa, yang pengaruhnya merambah hingga ke Madura, Kalimantan, Sulawesi, dan Lombok. Dalam buku Atlas Wali Songo karya Agus Sunyoto dikatakan, Sunan Giri memiliki peranan penting dalam pengembangan dakwah Islam di Nusantara dengan memanfaatkan kekuasaan dan jalur perniagaan. Selain itu, dalam sebuah penelitian berjudul Sejarah dan Dakwah Islamiyah Sunan Giri, yang diterbitkan Lembaga Riset Islam Pesantren Luhur Sunan Giri Malang, Sunan Giri juga disebut memanfaatkan wadah pendidikan dalam dakwahnya. Sunan Giri dikenal berkat kesungguhannya mengembangkan sistem pendidikan berbasis pesantren pada masanya. Diketahui bahwa santri yang dididiknya tidak hanya dari Jawa saja, tapi juga berasal dari beberapa daerah Nusantara lainnya, seperti Kalimantan, Makassar, Lombok, Sumbawa,
Flores, Ternate, dan Tidore. Adapun pesantrennya saat ini dikenal dengan nama Pesantren Luhur Malang. Tak hanya itu, dalam dakwahnya, Sunan Giri juga pernah menciptakan beberapa tembang dan permainan untuk anak-anak. Salah satu yang cukup dikenal adalah Cublah-Cublah Suweng. Permainan ini diyakini memiliki makna dan pesan filosofis yang cukup mendalam, yaitu mengajarkan agar manusia tidak menuruti hawa nafsu dan keserakahan dalam mencari harta atau kebahagiaan. Namun, gunakan hati nurani dan tetap rendah hati agar harta atau kebahagiaan yang diperolehnya mengandung berkah untuk diri sendiri dan orang lain. Sementara itu, pengaruh politik dan kekuasaan Sunan Giri dalam menyebarkan Islam pernah diselidiki oleh Aminuddin Kasdi dalam penelitiannya berjudul Kepurbakalaan Sunan Giri, Sosok Akulturasi Kebudayaan Jawa, Hindu, dan Islam pada abad ke-15 dan 16. Aminuddin menyebut kedudukan Sunan Giri sebagai kepala wilayah suatu kekuasaan politis memang tampak dari gelar Prabu Satmata yang disandangnya. Gelar Prabu, menurut Aminuddin, jelas menunjuk pada jabatan atau kekuasaan politis. Sedangkan, Satmata adalah salah satu nama Dewa Shiva, yaitu nama yang menandai sebuah kekuasaan bersifat Shiwais, ajaran yang paling banyak dianut masyarakat Majapahit kala itu. Kekuasaan politis Sunan Giri memang mengikuti pola kekuasaan yang berlaku pada masanya. Hal ini ditandai dengan dua tempat utama yang berkaitan dengan keberadaannya sebagai penguasa, yakni Bangsal dan Puri. Bangsal dalam konteks ini adalah pusat kekuasaan raja, yaitu berupa sebuah kompleks tempat raja menjalankan tugasnya sebagai pemimpin wilayah sekaligus pemegang otoritas hukum dan keagamaan. Di kompleks Bangsal ini pula raja menerima para tamu kerajaan, memimpin rapat pemerintahan, mengambil keputusan hukum, dan lain-lain. Pada masanya dikenal sejumlah bangsal, salah satunya adalah Bangsal Sri Manganti yang berlokasi di Kecamatan Menganti, Gresik, Jawa Timur. Menurut tim Balitbangda Kabupaten Gresik, bangsal tersebut kala itu merupakan pusat pemerintahan Sunan Giri. Hal itu diperkuat dengan adanya kantor patih menteri atau biasa disebut kepatihan di sebelah utara desa Manganti. Saat ini kepatihan itu telah menjadi sebuah desa, yakni Desa Kepatihan. Adapun Puri, yakni kediaman atau kompleks tempat tinggal raja dan keluarganya. Dalam sebuah penelitian berjudul Tata Ruang Permukiman Giri, sebuah hipotesa atas hasil penelitian Giri, yang ditulis oleh Nur Hadi, kediaman atau Puri Sunan Giri diterangkan berlokasi di Bukit Giri, yang pusatnya berada di Kedaton. Adapun penjelasan tentang tahun didirikannya dituliskan dengan Candra Sengkala, tinggali luhur dadi ratu, yang artinya tahun 1403 Saka atau 1480 Masehi. Bertolak dari keberadaan Bangsal Sri Manganti Puri Kedaton, serta gelar Prabu Satmata yang disandang Raden Paku atau Sunan Giri, dapat dipastikan ia bukan hanya seorang ulama penyebar Islam, melainkan juga seorang penguasa politik pada masanya. Kedudukan ganda Sunan Giri tersebut disebut Sunan Ampel sebagai Noto, dan Pandito, atau lebih dikenal dengan istilah Pandito Ratu oleh masyarakat kala itu. Dengan kedudukan sebagai rohaniawan, Pandito, sekaligus Raja, Ratu, dakwah Islam yang dilakukan Sunan Giri berlangsung lebih leluasa dengan cakupan yang lebih luas. Makam Sunan Giri terletak di Gresik, tepatnya di wilayah perbukitan di Desa Giri. Lokasi makam ini juga tidak jauh dari makam Sunan Prapen. Di lokasi pemakaman, Anda bisa menemukan beberapa hiasan seperti 2 ekor naga dengan mulut yang terbuka dan kala dengan 2 taring yang runcing dan mengarah ke atas. Hiasan-hiasan yang terdapat di kompleks pemakaman tersebut menjadi bukti kedekatan antara Sunan Giri dengan budaya-budaya yang ada sekitarnya, seperti budaya Hindu, Jawa, dan Tiongkok. Demikian sejarah singkat Sunan Giri. Jika ada salah penyebutan atau nama tempat, saya ucapkan maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Semoga menjadi pelajaran bagi kita semua, serta semoga kita selalu di dalam jalan yang benar dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Amin amin amin, ya robbal alamin.